Halo loh, apa kabar? Ngobrol lagi kita bersama dengan Bung Rocky Gerung hari ini dan eh, Bung Rocky kelihatannya ada nasib ada dua penerus dinasti Pak Jokowi itu Bobi dan Kaisang ini berbeda banget ya. Kalau Bobi ini semua partai pendukung pemerintah itu mengusung dia. Jadi ini betul-betul koalisi sangat besar dan menyisakan di luar itu PDIP dan PKS serta ada Hanura dan Perindo tapi kecil-kecil lah kursinya. Nah, jadi dipastikan Bobi ini bakal melenggang bahkan eh, banyak yang menduga jangan-jangan itu berhadapan kotak kosong. Sementara Kaisang ini kelihatan sekali kalau Golkar memang main-main dengan Pak Jokowi, dengan disodorkannya, dengan Yusuf Hamka kemarin itu dan PSI sendiri udah ngomong ini nggak prospektif ini, pasangan dengan dan pasti memang buat Golkar nggak penting. Kenapa nggak disodorin nama-nama orang tokoh muda seperti siapa ya, Zaki Iskandarnya sendiri, Ketua DPD ini atau ya Erwin Aksa misalnya yang juga berminat ke maju kan gitu yang disodorkan malah malah Pak Yusuf Hamka gitu. Ini pada akhirnya kita mesti lihat bagaimana ambisi itu akhirnya berhenti karena musim memilih itu. Kan Pak Jokowi nggak mungkin dua-duanya, dia memang menginginkan bahwa Medan dan Jakarta itu semacam poros dinasti dia kan. Mhm, Jadi mhm, poros Jokowi baru itu. mhm. Tetapi hubungan-hubungan politik di Jakarta beda dengan hubungan politik di Medan tuh. Tetap Jakarta adalah locus of power itu. Medan ya Allah dianggap katlosa, mungkin begitu pikiran Golkar atau pikiran Demokrat. Tetapi tetap kita melihat kalau misalnya di Medan, di Sumatera Utara, semua kekuatan politik Jakarta pindah ke sana untuk mewujudkan mimpinya Jokowi, itu artinya partai-partai nggak ada prinsip kan. Ya, Jadi ya. sebetulnya seandainya mereka tahu prinsip awal itu bahwa mereka cuma ya ingin ingin membesarkan nama melalui pilpres ya udah sampai situ aja tuh. Kenapa masih mau buat diacak-acak diarahkan oleh Jokowi sampai ke daerah? Nah, itu menunjukkan pada akhirnya ini partai-partai betul-betul tumbuh dalam oportunisme aja tuh. Mau Demokrat ke, mau Golkar segala macam. Lain kalau Jakarta itu pertarungan kekuasaan tuh. Jadi apapun kita mau lihat bahwa posisi Bobby itu mungkin dia akan menang 102% di situ, landslide di situ, nggak ada yang Ya. bisa tandingi di situ. Hmm. Tetapi kalau Jokowi kalah di Jakarta dengan Kaisang, itu artinya sebetulnya Jokowi nggak dianggap lagi, kan mestinya paralel dong. Hmm. Jokowi menang di Bobby, Jokowi apalagi di Kaisang dia mesti menang. Hmm. Tapi kelihatannya justru di Jakarta itu politik dipermainkan oleh Golkar. Itu Hmm. penanda bahwa memang ada upaya untuk memboikot dinasti Jokowi yang walaupun akan lolos tetapi nggak boleh diloloskan sepenuhnya tuh. Nah itu berita baiknya begitu. Walaupun kita tahu bahwa ya di ujungnya juga nanti tokoh-tokoh Golkar ini kalau dipanggil Jokowi ya cium tangan juga akhirnya kan. Tetapi kita mau lihat sebetulnya hak rakyat Jakarta untuk melihat perubahan tuh, untuk menghalangi perluasan dinasti Jokowi itu. Saya kira juga Demokrat punya pikiran yang sama tuh untuk Jakarta tuh. Jadi saya kira Jakarta akan jadi locus of power dan mengabaikan apa yang akan terjadi di di Medan sana tuh. Hmm. Kan semua energi akan tumpah di Jakarta, energi politik, energi kapital, energi psikologi pasti adanya atau akan diuji di Jakarta. Iya, dan apalagi Jakarta saya kira tanda-tandanya ini akan tetap jadi ibu kota ya kalau lihat perkembangan di IKN ya. Jadi Bung Rocky tetap saja Jakarta itu jadi pertempuran utama. Bahkan kalau toh katakanlah ibu kota pindah ke IKN pun Jakarta akan tetap jadi perebutan begitu ya. Kita mungkin nggak bisa nguping apa yang dirapatkan di Gerindra, tapi kita bisa ngintip logika mereka tuh. Mhm, Kita nggak mhm. bisa nguping nggak bisa nguping pembicaranya, tapi pikirannya bisa kita kita petakan bahwa Pak Prabowo memang menginginkan Jakarta tetap ibu kota. Kalau kita lihat secara strategis, kasakusuk politik dunia hari ini tuh, tetap semua informasi ada di Jakarta. Kedutaan-kedutaan besar ada di Jakarta tuh. Sumber informasi juga masih masih harus diakses lewat lobby-lobby di Jakarta tuh. Jadi bagi Prabowo, kalau kita mau baca jalan pikirannya, dia tetap menginginkan dia dilantik di Jakarta, berkantor di Jakarta, dan mengabaikan IKN. Ya. Kan memindahkan IKN selama periode Prabowo itu menyita emosi, menyita psikologi, menyita keutuhan keluarga. Jadi kalau Pak Prabowo jadi presiden selama 5 tahun, dia cuma ngurus IKN doang, untuk pemindahan IKN Hmm. yang rumit betul secara teknis maupun secara etis. Jadi kelihatannya kita bisa pastikan Prabowo menginginkan dan sudah memutuskan saya kira Iya. untuk berkantor di Jakarta. Ya, saya kira pasti pasti seperti itu karena tidak mudah ya Bung Rocky dengan situasi seperti sekarang ketika kemudian APBN cupet, terus kemudian geopolitik global seperti itu, terus kemudian dia mesti pindah bareng. Ini kan kita membayangkan kayak
orang bedol desa di daerah transmigran gitu ya, transmigrasi bedol desa itu kan semuanya berjuang dari awal dan padahal dalam situasi yang sangat berat pemerintahan sekarang kan. Ya kita bayangkan anak-anak dari para pejabat itu yang biasa nongkrong di mall, Hmm. ngintip WA temennya, lalu janjian ketemu di Senayan, ketemu di Plaza Indonesia tuh kehilangan kesempatan untuk berinteraksi. Maka dia akan ganggu bapaknya tuh. Bapaknya juga pusing. Ini gue lagi nyari suasana di IKN diganggu terus. Akibat si anak bilang kita pindah aja lah ke Jakarta lagi kan. Jadi Hmm. ini sebetulnya, ini betul, ini bedol desa, ini artinya bedol kebudayaan, bedol kebiasaan, bedol hobi segala macam. Itu yang kita harus tafsirkan bahwa kalau itu dilakukan selama 5 tahun ini, maka kerjaan Pak Prabowo ada bolak-balik jadi mandor pemindahan pemindahan ibu kota, jadi mandor bedol desa, kan nggak Ya, begitu ya. presiden kan. Jadi kita mesti ya sebut aja secara secara terang-terangan bahwa nggak akan ada pemindahan ibu kota tuh. Maaf aja Pak Jokowi ya, mungkin begitu kata Pak Prabowo nanti. Iya, tetapi saya kira kan begini, ini agak nggak masuk apa maksud saya bukan agak masuk akal, agak culas juga ya kalau Pak Jokowi memaksakan orang untuk pindah ke IKN, tapi sebenarnya Pak Jokowi sendiri melalui dinastinya ingin mengincar tetap berkuasa di Jakarta kan. Kita ingat kalau kita mundur sebentar ke soal rencana Jakarta mau dijadikan aglomerasi dan kemudian waktu itu undang-undangnya mau dibuat bahwa yang bertanggung jawab sebagai penanggung jawab aglomerasi Jakarta ini, Jakarta Greater ini adalah wakil presiden. Dari situ saja kan kita udah tahu seperti itu. Apa mau ada agendanya. Kedua, dia juga ingin agar Kaisang juga berkuasa di Jakarta. Ini kan jadi Pak Prabowo dipindahkan ke IKN, sementara Jakarta mau tetap dikuasai oleh keluarga Pak Jokowi. Nah, itu biasanya dalam tradisi Mataram, raja yang disingkirkan itu akan marah tuh, atau pangeran yang disingkirkan Ah, dari istana. ya, Kan disuruh pergi jauh-jauh kan ya, 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 dari ya. pusat kekuasaan. Hmm. Tetap di dalam kultur politik Jawa, Jakarta itu adalah pusat dari jagat bumi itu, dari jagat kekuasaan tuh. Jadi Jokowi kelihatannya mau kasih sinyal bahwa dia raja yang harus bertakhta di Jakarta tuh. Dia Hmm. kan umumnya Jokowiarta itu, Jokowi Hmm. kota Hmm. Jokowi itu. Dan itu terlihat dari akal-akalan beliau, sebetulnya beliau gitu, Hmm. supaya masih terlihat ada hierarki peradaban di dalam tata cara politik kita. Beliau, Pak Jokowi, menghendaki supaya dia bisa kontrol Indonesia itu melalui anaknya tuh, yaitu Gibran yang ada di Jakarta. Hmm. Dan dia akan pastikan juga bahwa Kaisang juga bisa dia setiap hari dia makan siang dengan Kaisang, lalu makan malam dengan Gibran di Jakarta. Kan begitu pikirannya kan. Hmm. Bayangin kalau Gibran ada di IKN IKN. sana, itu susah bagi Jokowi. Karena bagi Jokowi tatap muka itu masih lebih penting daripada main sosial media kan. Jadi Jokowi ingin memesankan pada negeri ini bahwa dia masih ingin untuk mengendalikan politik. Dan karena itu anak-anaknya mesti di dekat dia. Supaya mudah Pak Jokowi akses Jakarta tuh. Jadi kelihatannya itu. Jadi kalau kita inspirasikan itu sebagai pengalaman baru Indonesia, kita akan merasa bahwa ini ada sesuatu yang mistik di situ tuh. Ya. Bahwa di dalam sistem dinasti tentu ada value yang mistik gitu, semacam metafisika kekuasaan yang nggak mungkin dilepaskan dari ambisi-ambisi primer dia sejak dia di wali kota, lalu dia terhipnosis dengan kekuasaan, lalu mulai jadi arogan dan akhirnya 2 periode dia bisa lampaui, makin lama dia makin percaya diri bahwa dia sebetulnya ditakdirkan seumur hidup mengendalikan Jakarta, Ya. mengendalikan Indonesia tuh. Tetapi Ya. karena konstitusi tidak memungkinkan, maka ambisi itu dia wariskan pada 2 anaknya tuh, atau 3 anaknya sekarang, yang satu mantunya. Jadi kelihatannya paket kekuasaan ini betul-betul lengkap ada di dalam mimpi Jokowi. Ya, dan coba mari kita bayangkan Bung Rocky ya. Kemarin DPR baru saja menyepakati untuk membahas soal One Team Press menjadi DPA ya. Dan orang kita bisa menduga dengan kuat kelihatannya Pak Jokowi yang akan di situ, yang akan di DPA. Mungkin dia akan jadi ketua DPA. Kalau kemudian Bu Mega atau Pak SBY menolak untuk masuk di situ ya dicari yang lain lah gitu. Dan kemudian Kaisang karena jadi wali kota, jadi gubernur Jakarta. Gibran menjadi wakil presiden ini kan nanti bisa ada poros kekuasaan tersendiri mereka setiap hari berkumpul bertemu dan itu bisa menjadi instabilitas bagi kekuasaannya Pak Prabowo. Ya itu yang kita maksud tadi, bahwa aura Jokowi itu ingin tetap dia pertahankan tuh. Jadi dia incer lagi DPA, dan saya kira dia pasti dapat DPA itu. Lalu Ya. di tangan kanannya ada Gibran, makan siangnya dengan Gibran, makan malamnya dengan Kaisang. Jadi lengkap. Hmm. Dia merasa bahwa dia sudah ditakdirkan untuk menduduki Nusantara ini, dan bahkan mungkin dianggap bahwa yang lain itu suruh minggir-minggir aja ke arah Kalimantan. Tetapi kita mau lihat sebetulnya
kimia antara Prabowo dan Jokowi bisa berlanjut apa tidak gitu. Mhm. Kalau terjadi semacam penggumpalan darah, aglutinasi karena kimianya tidak cocok, kan ini soal transfusi yang darahnya A sama darahnya B kan. Mhm. Bagi kekuasaan harus ada satu jenis golongan darah. Golongan darah Pak Prabowo beda dengan golongan darah Jokowi, maksudnya golongan darah politiknya itu kan. Kan Pak Prabowo mau memastikan supaya dia bisa beredar di sistem dunia, dia mau jadi tokoh dunia setelah jadi presiden tuh. Itu artinya semua aktivitasnya akan dia pakai lebih banyak untuk eh, ke global global politics itu. Mhm. Sementara dia akan tinggalkan Gibran di ibu kota itu untuk mengurus dalam negeri, misalnya mengurus soal pertanahan yang pasti nggak bisa diselesaikan Gibran, mengurus soal potensi kekerasan rasial, demonstrasi mahasiswa itu. Jadi bayangkan kalau Gibran ditinggal di Jakarta mengurus dalam negeri sementara Prabowo beredar dalam isu internasional, Gibran akan kewalahan. Tapi mungkin Jokowi bilang sudah ada saya tuh. Nanti mungkin setelah terpilih ketua DPA lalu Pak Jokowi pidato tuh. Nah Gibran tenang saja, saya ada. Kira-kira begitu sama seperti Gibran bicara di depan Prabowo kan. Iya, iya. Jadi kelihatannya ini betul-betul sesuatu yang absurd dalam dalam sistem politik kita tuh. Belum pernah ada gejala semacam ini. Bahkan Pak Harto nggak seganas ini untuk menguasai semua semua bidang gitu. Nah, bagi bayangin kalau Pak Harto misalnya waktu lengser dia bilang, oke, saya lengser tapi saya mau jadi ketua MPR, saya mau jadi ketua DPA. Soeharto tahu bahwa Pulung tidak lagi ada di atas cendana, maka Soeharto langsung lengser ke Prabon, langsung minta maaf dan pamit untuk tidak lagi ikut-ikut dalam politik, dia serahkan pada sistem pada akhirnya tuh. Nah Jokowi udah lengser, tapi dia sistemnya masih mau kuasai kan. Jadi ambisi-ambisi ini yang membatalkan ide kita tentang republik, yang muncul ide tentang kerajaan. Ya, ya, ya. Ini jadi kalau lihat kalau mau mengikuti cara berpikirnya Jokowi pasti dia mentargetkan Kaisang itu di Jakarta ya, Bung Rocky. Tetapi kan peluangnya Pasti sekarang itu. ya, ya peluangnya kan kelihatannya agak agak berat gitu dan ada skenario memang seperti disiapkan untuk di Jawa Tengah. Tetapi tentu saja menjadi gubernur apalagi wakil gubernur di Jawa Tengah tentu tidak tidak posisinya tidak apa ya tidak semantap seperti kalau jadi gubernur di Jakarta kan. Gubernur Jakarta itu orang kedua di Republik sebetulnya tuh. Oh gitu ya. Karena karena tetap ini center of interest dari segala macam kepentingan kan. Hmm. Jadi pusat Jakarta itu tetap pusat peredaran uang, pusat peredaran bisnis, pusat peredaran politik, pusat peredaran isu intelijen. Jadi siapa yang menguasai Jakarta, dia menguasai Indonesia dari dalam Indonesia ke dalam gitu. Presiden menguasai Indonesia untuk diucapkan keluar. Jadi sebetulnya kedudukan Jakarta itu betul-betul sangat strategis. Karena ini bukan sekedar wali kota atau gubernur. Ini gubernur dari sebuah kota metropolis atau Hmm. kosmopolit bahkan di mana lalu lintas money laundering ada di situ, lalu lintas judi diatur dari bandar-bandar jaga narkoba dari situ tuh. Termasuk lalu lintas informasi intelijen kan ada di Jakarta semua tuh. Jadi tetap gubernur Jakarta itu adalah kemewahan nomor dua dibandingkan dengan dibandingkan dengan presiden. Nah, Hmm. Pak Jokowi mungkin pernah menduduki jabatan itu dan nggak puas, karena itu dia ingin Kaisang teruskan jabatan dia sebagai Hmm. sebagai gubernur DKI kan. Kan itu intinya tuh supaya akan ada ritme baru lagi tuh bahwa nanti setelah jadi gubernur DKI, Kaisang bisa lompat jadi calon presiden seperti yang dilakukan oleh bapaknya tuh, tidak menyelesaikan Jakarta langsung tidak ke Istana Negara sebagai presiden kan. Semua ini kita baca sebagai satu tipe DNA politik dari Jokowi sebagai kepala keluarga di situ, bukan sebagai kepala negara ya, sebagai ambisi seseorang yang punya pengalaman politik dan nggak mau lepaskan fasilitas atau peradaban politik dia mau bawa itu menjadi peradaban keluarganya. Ya. Nah, tetapi kalau dia ingin menguasai Jakarta kan setidaknya saya mendeteksi ada dua persoalan yang harus diselesaikan oleh Pak Jokowi. Satu, bagaimana mendapatkan Kaisang mendapatkan tiket di Jakarta. Yang kedua itu soal Anies. Jadi mau nggak mau kalau bisa katakanlah misalnya seperti kenapa sekarang dia menolak PSI menolak dipasangkan dengan Babah Alun kendati ada jaminan tiket dari Golkar dia menolak kan ada persoalan Anies kan dia harus mencari juga pendamping yang cukup kuat yang bisa berhadapan dengan Anies atau Anies dibatalkan sama sekali pencalonannya gitu. Ya, itu yang baru mau saya sebutkan. Bagi Jokowi ya kalian nggak ngerti apa-apa nih PS, diem aja deh.
Mm-mm. Pokoknya tugas saya bukan untuk menjadikan Kaisang gubernur. Tugas saya membatalkan Anies nyalek Ah, di DKI. Itu nyag- aja jalan nyagup, pikiran nyagup, Jokowi. bukan nyalek, nyagup. Nyagup di DKI. Kan Mm. bagi Pak Jokowi gampang untuk menghalangi Anies. Jadi Anies dihalangi, ya udah itu aja. Kaisang itu Hmm. dengan sendirinya meluncur. Jadi Ya. PSI juga nih nggak bisa baca jalan pikiran Hmm. bosnya. Bosnya Hmm. menginginkan Anies tidak di Jakarta, itu masalahnya. Bukan Hmm. dicarikan penantang Anies, enggak. Anies nggak boleh ada di Jakarta. Itu Hmm. intinya begitu tuh. Ini jadi bayangkan PSI aja nggak ngerti itu jalan pikiran pengasuhnya tuh. Hmm. Apalagi kalau PSI mau disuruh untuk jadi tim pemenangan Kaisang udah pasti berantakan kan. Jadi sekali lagi memang Jokowi menginginkan Anies tidak boleh ada di Jakarta tuh at all cost dia akan lakukan. Ya, kita lihat aja nanti perkembangan di sini nih. Lalu nanti PSI boleh nyadar, oh itu maksudnya. Lalu PSI, oh ya siapapun yang ditempelkan pada Kaisang pasti menang. Ya jasa aja karena Anies sudah disingkirkan. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya justru agenda terbesar buat Pak Jokowi bukan mencarikan tiket untuk Kaisang, tapi bagaimana menyingkirkan Anies ya, Ya, atau dua-duanya. ya itu dalilnya begitu. Mhm. Ya. Nah, karena tetap kan Jokowi menduga dia akan dipermainkan oleh Golkar. Jadi taktik Golkar itu gampang dibaca. Mhm. Oke, itu untuk melemahkan Kaisang dikasihlah Bapak Alun, eh, Yusuf Hamka. ya Bapak Alun tuh. Tetapi dengan adanya Bapak Alun itu artinya Anies bisa oncer. Nah, Jokowi baca itu. Dan Jokowi bilang iya siapapun yang ditempelkan pada Kaisang pasti menang. Bila Anies tidak jadi pesaingnya kan. Ya, 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 dan ini saya kira tidak sederhana itu ya, karena sekarang ini kan tentu bagaimanapun kekuatannya Jokowi juga sudah mulai melemah dan kelihatan sekali dalam hal ini Golkar misalnya dia tetap ngotot mempertahankan Ridwan Kamil untuk di Jawa Barat karena dia tahu bahwa kan apa lumbung suara dia di Jawa Barat bukan di Jakarta gitu. Ya, betul itu. Dan Golkar mungkin satu waktu juga berpikir ya udahlah apapun tetap kita mesti ajukan calon kita sendiri itu. Tetapi orang-orang muda di Golkar merasa bahwa nggak pas betul tuh. Udah ada Kaisang di situ, juga yang dipasang mendampingi Kaisang adalah orang tua tuh. Kan itu juga timpang tuh. Lalu timbul semacam gejala menganggap bukannya dipasangkan secara asal-asalan tuh. Iya, iya, Hanya iya. untuk jenangin Kaisang dan itu akan mempengaruhi pemilih calon calon Kaisang dan Yusuf Pasangannya. Hamka yang disodorkan Golkar. Artinya suara Golkar akan turun di Jakarta. Ya kita ucapkan bagus dong kan suara Golkar turun karena konyol berpolitik tanpa fondasi etis yang kuat. Ya, Golkar itu di Jakarta memang tidak sekarang bukan satu keputusan partai yang apa yang utama, Bung Rocky, karena tahun ini Hmm. saja mereka itu sudah bertambah kursinya ya. Sekarang itu DPR RI itu mereka hanya dapat 2 kursi. Salah satu kursi tambahannya Hmm. itu sebelumnya cuma 1 kursi, Bung Rocky. Tambahannya dengan Erwin Aksa yang masuk begitu. Sementara Jawa Barat tahun ini menyumbang 17 kursi untuk DPR RI. Jadi itu kalau sekarang Golkar punya 102 kursi di DPR RI, itu berarti 16,66% itu berasal dari Jawa Barat. Jadi wajar kalau mereka tetap berusaha tidak mau melepas Ridwan Kamil ke Jakarta. Ya mesti Erwin Aksa ditaruh di situ tuh untuk menguji Ya. sekaligus kan ini kan kader tuh kader yang masih muda kan. Jadi Hmm. Golkar mesti berani. Kami mengajukan Erwin Aksa untuk bersaing dengan Anies dan memang dari awal juga di soal pilpres ada persaingan itu antara Erwin dengan Anies dalam Hmm. soal-soal pemilu kemarin itu. Ya, ya. Tetapi bagi Golkar dia mesti ajukan anak muda di situ. Masa orang tua didampingi untuk mendampingi Kaisang itu juga secara kultur Ya. bagaimana caranya tuh semacam kesetaraan nggak ada di situ tuh. Nanti ada kekakuan di situ. Lalu Golkar merasa ya, atau rakyat melihat Golkar ternyata nggak ada kader ya. Masa yang Hmm. dikasih adalah seorang yang udah senior, yang seharusnya jadi pengasuh aja tuh. Kan anak-anak muda Golkar ini menginginkan, ini era mereka Hmm. untuk bersaing dengan kompetisi yang fair tuh. Maka kasih kesempatan pada mereka. Bukankah Erlangga dulu yang mempromosikan anak-anak muda ini dan anak muda itu mengeluhkan Erlangga sebagai tokoh yang percaya bahwa generasi baru dari Golkar itu datang dari anak-anak muda melepaskan diri dari kino-kino dan segala macam unsur pendukung Golkar semata-mata didirikan Golkar Institute untuk merawat anak-anak muda ini, anak-anak muda kader muda Golkar ini untuk berpikir strategis. Jadi buat apa ada Golkar Institute sebagai tempat pendidikan kalau pada akhirnya yang masuk di situ adalah seseorang yang udah sepuh dan sepuh secara secara umur juga sepuh secara pengalaman kan mestinya Pak Yusuf Hamka itu ya udah jadi
apa namanya, pemberi petua aja pada Golkar, bukan Ya. ikut di dalam upaya untuk menjabat di Jakarta. Itu juga ya bukan eranya lagi itu. Negara-negara di dunia sekarang dipimpin oleh ada anak yang baru 25 tahun jadi jadi perdana menteri, ada wali kota yang 22 tahun di negara-negara barat sekarang justru diberi kesempatan, dan itu artinya kita memuliakan generasi baru tuh. Ya berarti Pak Jokowi benar dong dengan memberikan kesempatan Kaisang dan Gibran. Ya itu Jokowi benar, tetapi yang masalahnya Jokowi tidak mengedarkan Kaisang dan Gibran dalam sistem yang kompetitif. Itu masalahnya kan. Ya, Mestinya ya. diberi kesempatan untuk kompetitif, tapi tidak bisa karena bagi Pak Jokowi nggak boleh kalah. Padahal kompetisi itu memungkinkan Gibran atau Kaisang kalah. Tapi bagi Ya. Jokowi nggak bisa, harus menang. Nah itu masalahnya, bahwa akhirnya bukan Kaisang dan Gibran yang menentukan uh, yang kita sebut sebagai kader, ya Jokowi sendiri yang mengatur mereka kan. Ini sama Hmm. juga, akhirnya Jokowi turun tangan untuk membesarkan generasi itu. Padahal sebetulnya generasi mesti dibiarkan berhadapan-hadapan sendiri dengan generasi setara mereka kan. Nah kalau Ya. Kaisang berani bersaing misalnya dengan Erwin Aksa, ya udah taruh aja di situ kan. Golkar Hmm. bilang oke, Pak Jokowi punya Kaisang, kita kasih Erwin Aksa di situ untuk bersaing misalnya tuh. Hmm. Atau ke Erwin Aksa yang didampingkan pada Kaisang tuh untuk Ya. menguji itu publik sebetulnya lebih lebih ke arah mana itu. Jadi Hmm. semua hal kalau kita sebut kaderisasi, yang mestinya betul-betul ada kader Hmm. yang fresh from the Institute of Golkar Institute maksudnya. Ya, ya. Ini menarik saya kira ya karena kita akan melihat bagaimana upaya Pak Jokowi mewujudkan politik dinastinya lewat Kaisang. Kalau kalau Bobi relatif sudah cukup aman karena sudah didukung oleh semua partai pendukung pemerintah. Tinggal Kaisang ini yang saya kira ini kalau nggak bisa jadi layangan putus nih kalau salah-salah kalkulasinya. Iya, mungkin Bobi juga bilang ya gue berpengalaman, walaupun banyak kritik, Hmm. tetapi ya lebih baik pengalaman Bobi itu yang dijadikan patokan, bukan Kaisang yang baru memimpin satu partai dalam seumur jagung lalu tiba-tiba diproyeksikan Hmm. menjadi pemimpin DKI, kan itu juga Ya. hal yang Hmm. kelihatannya bukan kelihatan, terang-terangan dipaksakan dan Hmm. direkayasa. Yes, oke. Jadi mari kita saksikan permainan ini, enjoy this game ya, Bung Rocky, gitu saja. Ya, sebagai warga Jakarta kita mengamati itu. Hmm, ya, oke. Thank you, Bung Rocky ya. Yes. Oke.